وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, kita sudah sampai di bab Al-Iddatu wal-Ihdad. Al-Iddatu wal-Ihdad, pembahasan tentang iddah dan ihdad. Idza tulliqatil mar'atu talaqan ba'inan aw raj'iyyan aw fusikhan nikahu ba'da ad-dukhuli biha wajabat 'alaiha al-'iddatu li bara'ati rahimiha. Apabila perempuan itu ditalak, baik itu talak ba'in ataupun talak raj'i, talak ba'in yang tidak bisa dirujuk kembali, baik itu ba'in sura ataupun kubra. Talak raj'i yang bisa dirujuk kembali, yaitu talak 1, talak 2, ataupun pernikahannya itu difasakh melalui hakim, maka ketika itu wajabat 'alaiha al-'iddatu li bara'ati rahimiha, maka wajib ketika itu perempuan harus menjalankan masa iddah. Nah, masa iddah ini adalah masa di mana perempuan itu harus menunggu masa tersebut, waktu tersebut, dan tidak boleh menikah kembali. Wamtisalan li amrillahi ta'ala, yang pertama hikmah di antara disyariatkannya iddah itu adalah untuk bara'atir rahim, untuk melihat kebebasan rahim perempuan dari adanya bayi atau adanya janin ataupun air sperma dari suami yang pertama. Wamtithalan li amrillahi ta'ala, dan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ta'abbudi. Seperti misalkan perempuan yang sudah menopause kemudian ditalak, itu masih ada iddahnya, itu 3 bulan. Nah, kenapa? Ini karena imtisan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan iddah pada mereka. Wala ya'lamul muradu minha wala yu'lamu wala ya'lamul murada minha bitafsili ahkamiha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui maksud dari iddah itu dengan secara terperinci hukum-hukumnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tazawwaja bimra'atin, apabila ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan, wa tallaqaha qabla al-masis, kemudian dia menceraikannya sebelum dia menyetubuhinya. Jadi istrinya belum disetubuhi tapi sudah dicerai. Maka bagaimana? Fala iddata lahu 'alaiha, maka perempuan tersebut tidak punya iddah, tidak ada iddahnya. Jadi kalau misalkan langsung menikah lagi tidak jadi masalah, karena dia tidak mempunyai iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum didukhul atau disetubuhi. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kalian menikah dengan perempuan-perempuan muslimah, thumma tallaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, menyetubuhi mereka, fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian itu tidak mempunyai iddah, masa penantian. Jadi perempuan atau istri kalian itu nanti tidak mempunyai iddah. Wa ya fi haqqi man tahidu thalathatu athhar,
Dan iddah itu sendiri bagi perempuan yang tidak haid itu iddahnya 3 kali suci. Au salasa haidhatin lil hurrah, atau 3 kali haid bagi perempuan yang merdeka. Karena kalau budak nantinya setengah atau separuh dari iddah perempuan yang merdeka. Wa ta'taddul amatu biqur'ain. Perempuan budak perempuan itu iddahnya 2 quru, 2 kali suci, separuh dari yang merdeka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak mereka itu akan menjalani masa iddahnya selama 3 quru atau 3 kali suci. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan tidak halal bagi mereka para istri ini menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Nah, di sini ulama ahli tafsir berbeda pendapat apa yang dimaksud wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada perempuan agar tidak menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka. Ada yang mengatakan itu haid. Jadi kalau istri haid kasih tahu pada suami, jangan disembunyikan. Ada yang mengatakan hamil atau dihamil misalkan. Maka kasih tahu pada suaminya, tidak boleh disembunyikan. Wa idza qata'a haiduha qabla at-talaq aw ba'dahu wa hiya fi awwal al-'umri fa innaha tantadhiru hatta takuna ayisatan thumma ta'taddu bi 3 ashhurin. Apabila ada seorang perempuan sebelum ditalak atau setelah ditalak dan dia masih ada di awal umurnya, masih umur 30 tahun misalkan, masih umur 35 tahun, habis itu ditalak atau ditalak dalam keadaan umur masih muda, fa innaha tantadhiru hatta takuna aisan. Kalau misalkan umur 35 tahun sudah haidnya terputus, ya tidak haid, maka dia harus menunggu. Ya, dia harus menunggu sampai dia betul-betul sudah menopause. Kemudian kalau sudah diyakini bahwasanya dia telah menopause, kemudian dia akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, ya, layaknya perempuan-perempuan yang sudah menopause. Amma saghiratul lati lam takun qad hadat. Adapun perempuan yang masih kecil, belum pernah haid sebelumnya, ya masih umur 4 tahun misalkan. Nah, dia sudah punya suami. Wallati ya'isat minal haid. Nah, perempuan yang masih kecil, yang belum haid sebelumnya, maka iddahnya nanti 3 bulan. Begitu juga wallati ya'isat minal haid, perempuan yang sudah menopause, yang sudah tidak ngalir lagi darah haidnya, sudah tidak keluar lagi darah haidnya karena litaqaddumiha fisin, karena sudah lanjut usia, maka hukumnya iddahnya adalah 3 bulan min hinit talaq. Begitu ditalak, maka ketika itu dimulai masa iddahnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallati ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid. Perempuan yang sudah menopause, tidak lagi haid, dari istri-istri kalian iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu juga wallai lam yahid, perempuan yang tidak haid karena dia masih kecil, iddahnya juga sama 3 bulan. Wal hamilu ta'taddu bi wad'il hamli. Adapun perempuan hamil
itu iddahnya sampai dia melahirkan. Mutallaqatan au mutawaffan anha, baik perempuan tersebut yang sedang hamil itu ditalak atau ditinggal wafat oleh suaminya, semuanya sama iddahnya itu sampai melahirkan, terlepas dari ikhtilaf ulama ya, karena di sini ada ikhtilaf ulama. Dan pendapat yang dinukil oleh beliau di sini adalah pendapat yang paling muktamad. Di situ di dalam fikih sendiri ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan menggunakan iddah sampai melahirkan, dan ini pendapat yang muktamad. Pendapat yang kedua yaitu pendapat memakai iddatul wafat, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan mazhab yang ketiga yaitu ngambil yang paling jauh. Jadi kalau misalkan dia melahirkan, habis melahirkan baru 1 bulan, ada perempuan ditinggal wafat oleh suaminya dalam masa dia hamil, ya. Kemudian 1 bulan dari wafatnya suami dia melahirkan, berarti 1 bulan dari wafatnya suami. Maka ketika itu dia harus meneruskan masa iddahnya sampai 4 bulan 10 hari. Nah, ini pendapat yang ketiga. Atau misalnya gini, istri ditinggal wafat oleh suaminya, ya, sudah nyampe 5 bulan, berarti lebih dari 4 bulan 10 hari, tapi dia masih belum melahirkan, maka dia harus meneruskan masa iddahnya sampai dia lahir. Wa man mata anha zawjuha wa hiya ghairu hamilin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil, iddah mereka adalah ayyadhna hamlahunna, sampai mereka itu melahirkan. Wa man mata anha zawjuha wa hiya ghairu hamil. Dan barang siapa yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia tidak hamil, kalau hamil iddahnya sampai melahirkan. Walau qabla dukhuli biha ta'taddu 4 ashhurin wa 10 ayyamin. Ini khusus perempuan yang ditinggal wafat, ya. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia dalam posisi tidak hamil dan belum disetubuhi sebelumnya, maka dia harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari, ya, baik itu yang belum disetubuhi ataupun sudah disetubuhi. Dan itu semua liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan, orang-orang yang wafat di antara kalian kemudian meninggalkan istri, maka istri mereka itu akan menunggu bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10, sebanyak 4 bulan 10 hari. Jadi awalnya iddatul wafat ini 1 tahun, ya. Iddatul wafat ini awalnya 1 tahun. Kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti menjadi 4 bulan 10 hari seperti yang ada di ayat ini. Fa idza balaghna ajalahunna, apabila mereka sudah nyampe masa iddahnya sudah berakhir, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'rufi wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa yajibu 'alal mu'taddati mulazamatul maskan. Dan wajib bagi perempuan yang ditinggal wafat, bukan hanya ditinggal wafat, perempuan yang menjalani masa iddah,
Wajib bagi perempuan yang menjalani masa iddah harus menetap di rumahnya, ya, mulazamatul maskan, harus menetap di rumahnya. Illa, kecuali, ini tidak mutlak ya, ada pengecualian nantinya. Jadi perempuan yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suami itu harus menetap di rumahnya. Illa, kecuali illa idza khafat ala nafsiha, khawatir pada dirinya misalkan. Ya, kalau sendirian di rumah nanti ada perampok yang datang, ya, ada orang yang ingin menyakiti dia, maka boleh ketika itu keluar rumah. Au maliha, khawatir pada hartanya. Min hadmin, khawatir kalau tetap di rumah, ini rumah nanti ambruk. Rumah ini akan misalkan terjadi gempa misalkan, ya, takut roboh rumahnya, akhirnya dia keluar. Aw harqin, takut kebakaran, ya. Nah, jadi kalau dia netap di rumah kebakar nanti. Aw lususin, khawatir ada pencuri, ada tukang begal misalkan. Aw fasaqah, atau khawatir ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab datang ke rumahnya, orang-orang fasik. Au ta'azzab minal jiran, atau dirinya merasa terganggu dengan tetangga, ya, maka boleh keluar rumah. Au min aqaribi zaujiha, karena khawatir dari kerabat-kerabat suaminya, karena biasanya dia menetap di rumah suaminya. Nah, kalau misalkan dia tidak nyaman atau tersakiti dengan kerabat atau ipar-iparnya misalkan, maka tidak apa-apa dia keluar. Aw ihtajat ila syira'i syai'in, atau butuh membeli sesuatu, misalkan lapar, pengen gorengan, pengen nasi, ya akhirnya keluar rumah beli-beli, ya, tak jadi masalah. Aw bai'ihi, atau ingin menjual sesuatu dan harus keluar rumah, maka tidak apa-apa juga. Wala naibalaha wala khadim, dengan catatan dia tidak mempunyai orang yang bisa menjualkan barang dia, ataupun dia tidak mempunyai pembantu. Nas'alullah salamah wal lutuf wal afiyah wat taysir. Wala basa bi khurujiha lailan, dan tidak apa-apa perempuan yang menjalani masa iddah ini keluar rumah di waktu malam, entah itu li ziaratil ahli wal jiran, untuk mengunjungi keluarga, sanak famili ataupun tetangga yang lain. Walil hadisi ma'hum idza aminatil fitnata. Nah, jadi dia keluar rumah untuk bercakap-cakap, untuk ngobrol misalkan, ada kebutuhan sehingga butuh untuk berbicara dengan tetangga. Idza aminatil fitnah, apabila dia aman dari fitnah-fitnah yang ada, maka tidak apa-apa dia keluar rumah. Wala yajuzul mabitu indahum, tapi walaupun dia boleh keluar rumah di waktu malam demi untuk mengunjungi tetangga misalkan, tidak boleh dia bermalam di situ, tidak boleh nginep di rumah tetangga atau bermalam di rumah tetangga, gak boleh. Wala an takhruja fi tijaratin au zira'atin, dan juga seperti halnya dia tidak juga diperbolehkan keluar rumah untuk berdagang, ya, karena otomatis kalau sudah berdagang keluar rumah akan meninggalkan rumahnya, au zira'ah, atau bercocok tanam misalkan. Madama indaha ma yakfiha, selama dia masih mempunyai kecukupan yang sudah diberikan oleh suaminya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan ihdad. Ini sudah ihdad sudah.